Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat-sahabatku yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungannya, selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah detik-detik kelahirannya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Malam pertama Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pada malam yang ketiga datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan sangat jelas sekali. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi alam semesta. Pada malam yang ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediaman membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Terus pada malam yang kedelapan, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar sangat jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta." Terus pada malam yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam yang ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahirannya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pada malam yang ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat tanggal 12 Rabiul Awal, di sepertiga malam, di malam ke-12, langit
dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib, kakek baginda Rasul Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sedangkan Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncullah 4 wanita yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik menawan, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita yang pertama datang berkata, "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam, beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku bahwa aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihi salam. Ibunda seluruh umat manusia, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Asiyah binti Muzahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu." Dan datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihi salam, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya adalah Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik-detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Terus detik berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotaan emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh para malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik, dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkanlah kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril,
bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunkanlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhiruz zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan, membawa kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya ini. Pada saat itu pula mereka semuanya berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung-burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari jemari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan memancar pada setiap sudut alam raya. Gemuruh solawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Selamat datang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak solawat di bulan Rabiul Awal supaya kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita memperbanyak solawat di bulan Rabiul Awal supaya ketika malam 12 Rabiul Awal akan terasa bahwa pada tanggal itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Nah, itulah para sahabat-sahabatku, kisah kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat begitu dahsyat dan agung serta istimewa luar biasa. Mudah-mudahan kisah ini selalu membawa manfaat, dan mudah-mudahan kecintaan dan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya semakin bertambah, karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah makhluk yang paling sempurna di sisi Allah yang tiada bandingannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.